Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hari Jumat, yaitu tanggal 14 bulan 8 2020. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang induksi matematika yang part 2 ya. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika, penerapan induksi matematika pada barisan bilangan, dan penerapannya terhadap keterbagian. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Pertama tentang prinsipnya dulu. Tapi sebelum kita masuk ke prinsip, nanti Bapak mau jelasin tentang basicnya dulu. Oke, langsung aja. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke basic ya. Jadi, basic ini nanti bakal ada gunanya di langkah induksi. Nah, langsung aja kita masuk. Misalkan nih, misal Bapak punya patokan K plus 1 nih. Apa sih Pak, lagi ngapain nih, apa K plus 1 jadi patokan gitu. Nah, nanti kalian juga ngerti. Jadi nanti kita bakal membuktikan sebuah rumus gitu ya, induksi gitu, menyamakan ruas kiri dan ruas kanannya gitu. Nah, coba misalkan kita punya K plus 1, kemudian ada yang lain 2K plus 2. Ini kan yang dijadikan patokan tuh. Nah, dari 2K plus 2 ini, coba kita munculkan K plus 1-nya di sini. Caranya gimana? Ya udah, kalau ini mah kan gampang nih, tinggal kita keluarkan aja 2-nya. 2-nya kita keluarin, terus K plus 1. Muncul langsung. Nah, yang ini. Coba kalau kita kalikan lagi, 2 kali K kan 2K. 2 kali 1, 2. Udah selesai. Coba kalau kita punya yang lain, misalkan 3K. Coba 3K ini kita munculkan K plus 1. Caranya gimana? Ya udah, 3K-nya kita tulis, kemudian tambah 1. Tapi kan ini berarti 3K plus 1. Gimana supaya K plus 1-nya aja? Ya udah, karena di sini ada 3, kita kalikan 3. Nah, kemudian kita kan tadi memunculkan 1 kali 3, 3 ya. Harus dihilangkan kembali karena tadinya kan nggak ada ini. Berarti kita kurangi 3. Nah, jadi 3K ditambah 3 kurang 3. Nah, kemudian kan 3K plus 3, 3-nya bisa keluar. Jadi K plus 1 dikurangi 3. Nah, muncul lagi berarti K plus 1-nya. Sukses. Tuh gitu. Nah, coba kalau patokannya Bapak ganti, yang ininya diganti nih. Kita ganti jadi apa ya? 5K ditambah 3. Nah, 5K tambah 3, terus kita mau minta ini patokan, terus 2K ditambah 5. Nah, 2K tambah 5 munculin 5K plus 3. Caranya gimana nih? Ya udah gampang, 2K-nya aja dulu diurus. 2K tambah berapa supaya 5? Ya ditambah 3K, kan gitu. Tapi kita kalau memunculkan sebuah variabel atau sebuah angka, berarti harus menghilangkannya. Dengan cara apa? Menguranginya lagi. Nah, gitu kan. Terus ditambah 5. Tambah 5. Berarti 2 tambah 3, 5K dikurangi 3K ditambah 5. Coba 5K-nya udah ada kan? Tapi 3-nya belum. Gimana caranya? Ya udah 5K dikurangi 3K. Nah, 5 ini kan bisa muncul 3. Dengan cara gimana? Ya udah 3 tambah 2. Muncul kan berarti. Tinggal kita kumpulin aja tuh. 5K plus 3. Ini sama ini taruh sini. Terus min 3K ditambah 2. Kan judulnya kita tuh memunculkan patokan yang ini. Nah, muncul nih. Udah selesai. Nah, coba yang lain. Misalkan 10K plus 1 ya. 10K plus 1. 10K plus 1. Nah, ini gimana nih? Ya udah 10-nya. 10K supaya muncul 5K gimana caranya?
Ya udah 5K ditambah 5K. Dikurang 5K enggak? Enggak kan? Kan kita tidak memunculkan sebuah suku atau sebuah apapun gitu di sini. Jadinya ya tetap 5 kali 5K ya punyanya 10K. Beda lagi kalau 10K ditambah 2K. Nah, berarti ada 2K tuh. Harus dikurangi dengan 2K lagi gitu. Nah, terus ditambah 1. Di sini kita udah memunculkan 5K. Caranya gimana nih supaya ada 3? Nah, di sini kan baru 1. Ya udah, tambahin 2 dikurangin 2, ya enggak? Ya udah 5K ditambah 5K ditambah 3 dikurang 2 sama dengan, kita kumpulin yang ini, 5K ditambah 3 ditambah 5K dikurang 2. Nah, ketemu nih 5K plus 3-nya. Gitu. Nah, itu untuk yang bentuknya polinom. Nah, nanti habis ini kita bentuk yang pangkat, basic yang pangkat. Oke. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke yang bentuknya pangkat ya. Nah, bentuknya pangkat. Misalkan ada 10 pangkat K ditambah 2. Ini sebagai patokannya. Nah, gimana? Coba kalau misalkan Bapak punya 10 pangkat K plus 1. Gimana munculin 10 pangkat K-nya di sini, terus 2-nya di sini? Gimana caranya? Ya udah, berarti kita urai dulu ini 10 pangkat K dikali 10. Kan 10 pangkat 1 kan 10. Nah, kemudian kita tambahkan 2. Tambah 2. Nah, kalau kayak gini belum beres nih. 10K tambah 2. Nah, masih ada 10. 10-nya harus ditemenin nih. Kali 10. Berarti kita munculin angka berapa nih? 20. Tadinya kan nggak ada di sini 20. Berarti tinggal kita kurangi 20. Nah, kemudian ini kan sama-sama punya 10. Ya udah 10-nya keluar. Jadi 10 pangkat K ditambah 2 dikurangi 20. Nah, jadi kan dari sini muncul 10 pangkat K plus 2. Oke, lanjut. Misalkan yang lain. Bapak ingin 10 pangkat K plus 2 ditambah 5. Supaya muncul 10 pangkat K plus 2, gimana caranya? Ya udah, berarti kita ubah dulu yang sebelah kiri. 10 pangkat K dikali 100. Kenapa 100? Kan 10 pangkat 2. Kemudian ditambah berapa nih? Tambah 2 kayak tadi aja. Tapi dikali sama 100. Nah, berarti kita munculin 200 nih. Berarti harus dihilangkan lagi, dikurangi 200. Jangan lupa sama 5 nih. Jangan dilupain. Plus 5. Terus, nah, di sini sama-sama punya 100, keluarin 100-nya. 10 pangkat K ditambah 2 dikurangi, ini min 200 tambah 5, berarti kan min 195 gitu. Jadi ini sudah muncul nih tuh gitu. Jadi kita ngotak-atik gini nanti buat di langkah induksi ya. Nah, mungkin basicnya cukup dikit aja, cukup segini aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti, nggak paham di mana alurnya, tinggal screenshot aja. Oke, lanjut. Oke, nah di soal, nah ini kan ada prinsip nih, prinsip induksi matematika. Jadi prinsip induksi matematika itu langkahnya cuma 2. Yang pertama nih, jadi nanti kita ngelaksanainnya cuma 2 nih, langkah awal sama langkah induksi. Langkah induksi tadi kita udah jelasin basicnya. Nanti kita membuktikan PK plus 1 benar gitu. Langkah awalnya itu membuktikan P1 benar dulu. Kalau P1-nya sudah benar, nanti baru kita ke langkah induksi. Kalau misalkan P1 aja udah salah, berarti kita nggak usah meneruskan ke langkah induksi gitu. Nah, langkah induksinya bunyinya gini, jika PK benar, maka PK plus 1-nya harus benar. Kalau misalkan PK plus 1-nya salah, berarti ini tidak terbukti rumusnya. Untuk K, anggota bilangan asli. Gitu ya. Mending kita langsung ke soal ya.
Oke, lanjut ya. Kita ke contoh nih. Nanti Bapak mau kasih contohnya 2, yaitu penerapan induksi matematik pada barisan bilangan sama pada keterbagian. Satu untuk ini, terus satu untuk yang nanti keterbagian. Nah, yang tadi langkah induksi itu buat ngejawab yang ini nih. Ini sama yang nanti keterbagian. Coba misalkan gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa barisan ini plus 2n sama dengan ini. Jadi ruas yang ini tuh sama, terbukti nggak kalau rumusnya ini gitu. Nah, langkahnya itu pertama kita cari dulu P1. P1 sama dengan berapa? P1-nya kita cek aja P1. Masukinnya kemana? Ke sini nih. Yang ini. Nah, ininya aja. Barisannya nggak usah. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 1 plus 1. Jadi N di sini kita ganti sama 1. Jadi 2 sama dengan 2. Nah, benar ya. Berarti ini benar. P1 benar. Nah, kemudian kita ke langkah yang induksi. PK benar. Ya udah, kita bikin PK-nya dulu. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 titik-titik ditambah 2K sama dengan K plus 1 gitu. Nah, kalau udah, kita bikin PK plus 1. Jadi kalau kita menuliskan PK sih gampang, tinggal masukin K-nya, substitusi, selesai. Dianggap benar gitu. Nah, yang kita buktikan itu yang PK plus 1. Pertama, kita tulis dulu ininya nih. Segini tulis 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik plus 2K. Nah, kita tulis dulu segini. Terus kalau udah, ini yang N, ini diganti sama ditambah 2, ganti K plus 1. K plus 1 gitu. Segini ganti sama K plus 1 semua. Jadi K plus 1 ditambah 1 gitu. Coba N ini kan K plus 1. N ini K plus 1 karena ada 1, tambahin 1 lagi gitu. Nah, kemudian yang ini sampai 2K itu kan K plus 1. Tulis di bawahnya K plus 1 ditambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 kurung tutup K plus berapa nih? 2. Nah, coba sekarang kita membuktikan ruas kiri apakah sama dengan ruas yang kanan. Kan tadi kita udah belajar basic. Berarti kita buktikan dari kiri ke kanan. Misalkan, boleh sih membuktikan sih dari kanan ke kiri juga. Coba di sini kita punya K plus 1, K plus 1. Keluarin aja. Tuh. Nah, terus kurung buka. Di sini kan K plus 1-nya udah hilang, jadi tinggal K. Ditambah ini tinggal 2. Sama nggak kayak yang ruas kanan? K plus 2. Ruas kanan tulis terus. K plus 1 sama, K plus 2 sama. Berarti ini terbukti. Jawabannya benar ya, berarti terbukti. Rumus yang ini, yang deret ini, berarti terbukti dengan induksi matematika. Tapi kalau misalkan sampai bawah ini nggak sama-sama gitu, beda terus. Nah, kemungkinan itu nggak terbukti. Gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh yang keterbagian. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua nih, yang penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, ini kan bentuknya keterbagian, biasanya ini bentuknya pangkat ininya. Dengan induksi matematika tunjukkan bahwa 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5. Untuk N-nya itu bilangan asli. Berarti kita sama, buktikan P1 dulu. P1-nya bener nggak? Kalau salah udah nggak usah diterusin, kan gitu. Nah, 1 masukin, 11 pangkat 1 kurangi 6. Berapa nih? 11 kan kurang 6 tuh 5 nih.
Ya udah 5 habis nggak dibagi 5? Habis, jelas. Berarti ini benar. Tulis benar. Terus lanjut ke yang PK. PK itu kan kita tinggal substitusi aja. 11 pangkat K dikurangi 6. Udah beres. Nah, yang kita buktikan kan PK plus 1 yang agak sulit gitu ya. Coba PK plus 1, kita ganti N ini jadi K plus 1. 11 K plus 1 dikurangi 6. Kan ini berarti 11 pangkat K plus 1 yang ini itu ingin dimunculkan yang ini gitu. Seperti yang basic tuh awal. Caranya gimana? Ya udah tinggal 11 pangkat K dikali 11 dikurangi 6. Udah kan ya? Nah, kemudian di sini harus ada dikurangi 6. Ya udah, ininya jangan dilihat dulu nih yang ini. Yang angka ini nanti. 11 pangkat K dikali 11 dikurangi 6. Bukan 6 yang ini, tapi 6 yang dimunculkan. Dikurangi 6, karena ada 11 berarti dikali 11. Nah, coba kita berarti mengurangi berapa? Mengurangi 66. Karena tadinya yang ini nggak ada, berarti harus ada plus 66. Jangan lupa ininya, taruh sini. Tuh. Jadinya min 6. Coba, di sini kan punya 11 nih. Jadi 11-nya kita bisa keluarkan. Jadi 11 pangkat K dikurangi 6. Ditambah 66 kurang 6. Kan 60. Coba dari sini muncul nggak? 11K pangkat dikurangi 6. Tuh, ada ya. Jika ada PK-nya yang ini, berarti ini kan ada dua suku nih. Yang satu, yang ini, sama yang ini kan. Berarti ini bisa habis dibagi 5 nggak? Yang ini jelas habis dibagi 5. Karena apa? Karena ada komponen ini. Gitu. Ini ada di sini, berarti habis dibagi 5. Nah, sekarang angka yang di sini 60 habis nggak dibagi 5? Habis kan 12. Nah, kalau di sini 61 nggak habis dibagi 5, berarti tidak terbukti kalau di sini 61 63. Karena ini dan ini habis dibagi 5, maka terbukti. Berarti rumus yang di atas itu habis dibagi 5. Terbukti gitu ya. Jadi kita nanti awal perhatikan dulu, diulang-ulang terus basicnya gitu. Yang basic sebelum masuk ke sini, karena nanti bakal rumit banget kalau nggak paham gitu. Oke, sekarang saatnya kita balas yang di Google Classroom tuh. Yang soal 2, yang ada kokologi tuh 2. Jadi di situ ada tes kepribadian yang 2 soal tuh. Nah, Bapak jawab yang pertama dulu. Misalkan yang pertama nih, yang jika kamu punya sebuah penghapus ajaib yang bisa menghapus apapun di dunia ini, apa yang mau kamu hapus? Yang pertama kan dirimu sendiri, yang kedua kekasihmu saat ini, dan yang ketiga tuh pihak ketiga. Jadi Bapak jelasin nih, kenapa kalian milih A, B, dan C-nya. Itu mencerminkan kepribadian kalian. Ini namanya tes kokologi ya. Coba yang A. Kalian memilih dirimu sendiri untuk dihapus. Wah, parah nih. Berarti kamu itu selalu berlari dari permasalahan cinta. Jadi kamu tuh selalu lari terus gitu. Lari dari kenyataan, guys, ya. Kemudian kalau yang kedua, misalkan yang dihapus itu kekasihmu saat ini, berarti kamu itu respect terhadap cinta dan memandangnya sebagai sesuatu yang indah. Jadi welcome gitulah. Nah, pokoknya respect banget terhadap cinta dan memandangnya itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Nggak lari kayak yang pas kita menghapus diri kamu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu menghapus pihak ketiga. Waduh, ada pihak ketiga nih. Nah, yang pihak ketiga ini yang harus dihapus, ternyata kamu itu tidak suka membiarkan masalah berlangsung lama dan segera mencari pemecahannya. Wah, ternyata kita milih pihak ketiga malah bagus ya. Kamu tidak suka membiarkan masalah berlangsung lama dan segera mencari pemecahannya. Wah, bagus ini.
Jadi dari jawaban ketiga ini menurut Bapak yang paling bagus itu yang mana ya? Nanti bisa komen lah di bawah ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kan ada tesnya saat sudah berada di dalam angkot, kamu lebih senang melihat jalan ada di sisi mana? Kan kita biasanya kalau naik angkot tuh miringnya, duduknya. Nah, ngelihat ke depan aja, ke depan belakang gitu, tengok kayak orang hilang gitu. Terus apa belakang aja gitu. Nah, misalkan kamu jawabnya yang A nih, depan saja. Berarti kamu itu tipe orang yang kamu sadar bahwa masa lalu bukan untuk diratapi. Wih, gila, kata-katanya parah banget. Jadi kamu itu sadar bahwa masa lalu tuh bukan untuk diratapi. Dia tuh cepet banget move on-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua, depan dan belakang. Jadi kenapa kamu milih yang B? Karena masa lalu kamu jadikan sebagai pembelajaran dan tetap fokus ke depan. Akan tetapi ketika kamu sedang sangat putus asa, kamu pasti akan melihat kembali ke belakang. Bukannya makin kuat, malah akan menjadi makin lemah. Jadi intinya mah kalau kamu milih depan dan belakang tuh belum move on gitu. Masa lalu menjadikan pembelajaran, tapi kalau kamu sedang putus asa, ya udah dia drop lagi. Jadi lihat ke masa lalu gitu. Nah, coba kalau yang melihatnya ke belakang saja. Oh, berarti dia itu melihat ke belakang memang menyenangkan, tapi bukan berarti kamu tidak bisa melihat apa yang ada di depan gitu. Berarti melihat ke belakang terus. Dia tuh nggak bisa move on orangnya. Terus aja melihatnya masa lalu. Padahal masa depan itu kan bisa ngerubahnya gitu. Mungkin itu cukup ya jawabannya. Jadi dari dua kokologi ini kalian pilih yang mana? Coba kalian komentar. Ya ini mau buat seru-seruan aja. Itu daripada kita stres bahas induksi kan ya, bahas induksi, bahas limit trigonometri. Nah, kita selingan, kita ada tes kokologi buat have fun aja, senang-senang. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.